Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku tentunya di channel aku Max Dikayat. Kali ini kembali lagi aku dengan segmen podcast ya, yang mana ah, di segmen ini aku pengen sekali itu mengundang teman-teman untuk berbagi pengalaman, sharing-sharing mungkin tentang pengalaman hidup, tentang perasaan hati juga, tentang apa saja yang bisa diambil manfaatnya oleh para mereka yang tentunya menonton segmen ini seperti itu. Dan kali ini di podcast kali ini aku itu pengen mengusung tema yang judulnya itu tentang gejolak hati jiwa remaja seperti itu. Gejolak jiwa remaja seperti itu. Nah, bicara tentang gejolak jiwa remaja tentunya tak lepas dari yang namanya permasalahan-permasalahan yang umumnya lantaran ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Entah itu dari segi profesi, pekerjaan ataupun percintaan. Nah, dan untuk beberapa menit ke depan ini kita akan berbincang-bincang santai dan mengulik tentang gejolak jiwa remaja yang mungkin dialami oleh tamu undangan kita hari ini. Nah, untuk podcast kali ini aku telah mengundang seorang remaja tentunya, cowok ganteng. Nah, ini ganteng pastinya, dia berasal dari Sampang. Ah, Siapa dia? Yuk kita langsung saja berkenalan dengan orangnya. Ya, Halo Mas. halo. Terima Gimana kasih ya. kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Iya baik. Oke. Ah, Nanti kita akan bicara tentang apa ya, mungkin tentang apa yang dirasakan di hatinya gitu ya. Namun sebelum itu kita kenalan dulu dong. Namanya siapa, asalnya dari mana, seperti itu. Nama panjang apa nama pendek nih? Terserah. Nama panjang boleh, nama pendek boleh, terus nanti nama populer juga seperti Oh, apa gitu ya. gak populer sih. Belum ya, Belum. populer ya. Masih pengen. Mudah-mudahan nanti setelah dilihat orang banyak ini, nanti ada yang tertarik gitu. Amin, Biar amin. bisa populer. Iya. Ya. Perkenalkan nama saya Zainal ya. Ya, Zainal. Zainal. Nama panjangnya apa? Zainal. Ternyata lucu juga teman dengan kita nih. Nah, namanya Zainal aja apa gimana? Enggak, nama aslinya itu Zainal Anwar. Cuman gini, nggak semua orang tahu nama asliku, bahwa nama asliku itu Zainal Anwar. Cuman ya anak-anak tahu itu Zainal Fortuner, Kak. Zainal Fortuner. Fortuner. Iya. Kayak nama-nama apa gitu ya, Mobil. nama mobil gitu Iya. ya. Kenapa bukan Zainal Mercedes atau Zainal Innova atau Suzuki misalnya? Kenapa Oh, Fortuner? awalnya itu begini. Kakak sepupuku kan waktu itu buat Facebook. Mhm. Nggak bapak disebutin ya namanya ya. Nama Facebooknya itu Oh, boleh. Edo Fortuner. Nah, Mhm. bagus nih kayaknya, sepupuan. Terus tak kasih nama aja Zainal Fortuner gitu. Sampai sekarang alhamdulillah nama itu masih dipakai. Berarti nama itu dari nama kakaknya. Kakak sepupu. Kakak Tertarik sepupu. oleh nama kakak sepupu. Oh, berarti tidak ada hubungannya dengan mobilnya yang Oh, mobil nggak ada. Fortuner. Saya nggak punya mobil. Nggak saya. punya mobil Nggak punya Fortuner. mobil. Oh, cuman Kalau becak punya. tapi suka nggak sama mobil Fortuner itu? Suka banget. Suka banget ya. Anda mau ada yang ngasih? Ujung-ujungnya minta dikasih nih, jangan. Jadi usaha dulu dong, biar Ya, bisa usaha. mendapatkan apa yang dicita-citakan seperti itu. Nah, oke. Itu salah satu biodata dari Zainal Fortuner. Selanjutnya tentang hobi. Hobinya apa nih? Kalau hobi semua suka. Semua suka. Mm-mm. Semua suka. Contohnya Terutama dari kesenian, kesenian. juga olahraga. Kalau kesenian tuh mencakupi apa aja? Melukis, Lagi bernyanyi, bernyanyi. Bisa nyanyi berarti ya? bisa sedikit. Bisa. Terus lagi Apa? acting. Acting,
Acting bisa. Acting bisa, alhamdulillah. Acting Tapi bisa masih nih. masih belajar. Ya. Nah, ya kan bicara tentang hobi ini kan tentunya kalau zaman sekarang ini kan kita banyak sekali media sosial yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan apa ya, bisa dikatakan bakat gitu ya, yang Iya. bakat yang ada di dalam kita ini. Nah, Zainal ini pasti punya yang namanya media sosial ya. Iya. Apa aja tuh media sosialnya yang dipunya? Ada Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, juga YouTube. YouTube juga YouTube ada. masih pemula. Oke, lagi biasanya TikTok. TikTok ya. Namanya apa nama media sosialnya? Kalau Facebook itu Zainal Fortuner. Zainal Fortuner. Kalau Instagramnya Instagram Zainal 17. Zainal Zainal Fortuner 17. 17, ada 17-nya. Iya. Kalau TikToknya Kalau TikTok itu Zainal 42. nggak ada Fortunernya ya? Enggak, soalnya gini, 42 kan. 42. 4 dalam bahasa Inggris itu four. Uh-huh. 2 itu two, jadi for two. Oh, Benar. foto. Ya, gitu. Oh, seperti itu. Oke. Ah, berangkat kita nanyain dulu sebelum bahas tentang hobi lebih panjang lagi, kita mungkin nanya dulu cita-citanya pengen jadi apa nih? Nah, itu saya juga bingung saya. Loh, kenapa bingung? Masa nggak punya cita-cita? Apa Nah, pengen itu. jadi artis atau Nah, apa kalau gitu? cita-cita itu dari pertama ya pengen jadi penyanyi. Pengen jadi penyanyi Iya, ya. jadi penyanyi. Berhubung di asa-asa kayaknya suaranya seperti petir. Seperti petir, jadi gak apa-apa, masih terus berusaha. Gak gitu juga. Nah, gini, seseorang itu kan untuk merealisasikan cita-citanya ataupun keinginan itu kan memang harus melalui proses-proses seperti itu. Harus mengasah bakat, Iya. harus juga mengikuti kayak Ajang-ajang, lomba-lomba, lomba-lomba, audisi gitu. audisi. Kalau Zainal sendiri pernah tidak mengikuti ajang-ajang lomba seperti ini? Kalau ikut audisi gak pernah. Cuman kalau langsung dihubungin sama pihak radio pernah. Disuruh apa itu? Nyanyi juga Dari pihak radio. Pihak radio juga pernah. Jadi udah pernah ke radio nih berarti? Pernah. Pernah ya? Ya. Nah, bisa dong disebutin radio apa itu? Radio Suara Giri FM. Wah, Suara Giri FM Iya. itu yang terkenal itu. Wah, keren ya. Itu radio aku dari zaman-zaman masa kecil dulu tuh. Radio itu Pernah dengerin juga. Dari masa kecil itu memang radionya kalau zaman dulu Suara Giri FM itu pasti. Iya, Suara Giri FM. Itu berarti udah puluhan tahun yang lalu. Mungkin dari aku belum lahir sudah ada radio itu ya. Keren berarti ya. Oke. Kita balik lagi ke hobi ya. Hobi ini kan tadi disebutkan kalau Zainal ini hobinya itu nyanyi, acting gitu kan. Kalau di TikTok gitu kan, TikTok itu punya TikTok kan tadi kan? Punya. Kontennya apa di TikTok? Kontennya itu di TikTok itu cuman drama percintaan. Drama percintaan. Iya. Berarti itu menyangkut tentang acting ya, seperti itu. Pernah tidak di unggahan videonya itu ada yang komen dari mana gitu? Misalnya dari agen atau dari mana gitu? Banyak. Ya. Dari mana Kak? Banyak yang nanya juga. Salam kenal juga. Ada yang nawarin nggak? Nawarin apa itu? Nawarin ini. Apa kamu, itu? Mau nggak jadi talent aku misalnya kayak gitu? Untuk itu kayaknya nggak ada sih. Belum ada apa belum terbaca? Nggak tahu ya. Belum ada ya berarti ya. Mudah-mudahan nih ada nih produser yang lagi nonton nih bisa nih nanti diambil mungkin jadi model ya. Pertama kita proses dulu ya, biasanya figuran terus dari situ nanti kita akan diketahui bakatnya seperti apa nanti akan diarahkan ke jalannya itu seperti itu. Aku kenal sama kamu kapan ya? Nah, itu saya juga lupa. Aku
rada-rada lupa juga, tapi kalau nggak salah itu di TikTok apa di Instagram nggak tahu saya. mungkin. Tapi waktu itu gini ceritanya gini ya, kalau kalau tidak salah waktu itu aku kan juga punya apa namanya ya, kayak komunitas musik seperti itu. Waktu itu aku di Pelangi Entertainment. Nah, sampai sekarang sih masih di Pelangi Entertainment walaupun tidak terlalu aktif, tapi masih gitu. Tapi kalau aku tuh lebih di bagian dokumentasi, tukang syuting gitu ya, fotografer juga seperti itu. Cuman kadang-kadang kalau Pelangi Entertainment itu lagi manggung gitu, kadang-kadang suka menyumbangkan suaraku yang sumbang seperti itu. Nah, jadi waktu itu di Pelangi itu kita sedang mencari talent gitu, mencari talent untuk dijadikan model. Kalau tidak salah judul lagunya apa ya? Yang ada pokoknya cowok itu di ceweknya itu ditabrak mobil gitu. Aku lupa lagi. Soalnya banyak sih video klipnya kalau di Pelangi Entertainment tuh kita tuh udah bikin banyak gitu, puluhan. Jadi rada-rada lupa. Nah, dari situ Mas Inang itu minta cariin model dong gitu kan. Iya. Cariin model untuk jadi video klip ini. Akhirnya aku nyari, ketemulah di situ beberapa ya, di antaranya beberapa ya. beberapa gitu, di antaranya Zainal Fortuner ini, karena memang aku tuh kita itu nyari yang good looking ya, pasti ya yang good looking, kemudian burik ini kak. ini ganteng nih orangnya, yang good looking, terus yang bisa acting juga dong, bukan cuma good looking aja tapi nggak bisa acting kan, nggak ini. Nah gitu, yang dicarikan bakat ya. Ya, tapi yang ini kemudian tidak bukan tidak terpilih ya, tapi tidak, waktu itu tidak bisa hadir gitu kan. Iya, Akhirnya karena halangan waktu itu kan halangan. Iya, akhirnya kita itu ada model di Sampang itu, model apa ya, kalau tidak salah itu model batik atau model kacang ceping, aku lupa nih, pokoknya model di Sampang itu. Akhirnya kita pakai dia gitu. Nah yang ini kita simpen dulu nih, aku simpen dulu. Akhirnya pas ada pembuatan video klip apa ya kemarin yang aku panggil kamu itu, apa ya, lupa judulnya. Nyari Cuduh. Judulnya Nyari Cuduh. Nah, Nyari Cuduh itu aku bawa dia ke lokasi syuting. Kemudian sebenarnya apa ya, cuman nyampe sana tuh kita itu butuh peran gitu, peran figuran sih, masih figuran. Nah, akhirnya aku masukin dia gitu ke dalam video klip itu. Ya cuman tampil sekilas itu sih. Apa? Kebetulan juga aku kan ada di lokasi waktu mau ngonten itu. Pas banget momennya. Pas banget. Jadi di situ kita pertama kali ketemu si ganteng ini, aku di situ. Pertama kali juga saya ikut syuting. Tapi keren ya, sekali take dia langsung nggak usah diulang lagi kan. Biasanya kalau ini kan di take lagi, cut, diulang lagi. Nah, tapi kalau kebetulan yang waktu itu dia langsung sekali take gitu aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini Zainal ini pekerjaannya apa? Kalau pekerjaannya sih cuman apa ya? Ngerjain orang? Enggak, ngerjain ya. Apa? Adalah. Berarti ada kerjaan ya? Ada kerjaan. Enggak nganggur ya? Alhamdulillah. Di mana itu? Di Surabaya. Di Surabaya. Berarti tinggalnya di mana? Tinggalnya itu di Surabaya. Di Surabaya juga. Oh, gitu. Berarti bukan dari Sampang ke sana, Sampang ke Surabaya. Itu perjalanannya dari Sampang ke Surabaya itu berliku-liku. Serius berliku-liku. Iya, berarti intinya ini nanti kita akan ulik lagi nih tentang pekerjaannya dia gitu, yang sesuai dengan hatinya gitu, apakah sesuai apa tidak. Namun kita skip dulu. Ini Zainal ini kan orangnya ganteng, keren gitu ya. Belangkong nggak? Sudah punya pacar belum?
Tuh kan. Itu dia Kalau udah punya bilang punya, kalau enggak, belum saya mau jujur ya terbuka di takutnya sini. nanti diserbu sama netizen, banyak Enggak. yang daftar Memang gitu. memang banyak sih Kak. Enggak banyak sih, cuman ada beberapa anak yang ngomong, Mhm. Zainal udah punya cewek, ceweknya banyak banget. Aku nggak mau sama kamu. Kamu itu playboy. Siapa itu yang bilang cewek? Iya cewek. Padahal Tapi dahal enggak. Alhamdulillah serius. serius. Ya. Alhamdulillah enggak. Apa yang aku hadepin, ujian juga, kisah percintaan nggak aku publikasikan. Jadi gini, pas misalkan ada anak yang ngomong kamu playboy, kamu banyak ceweknya, ya aku ngikutin alur, ya gitu. Ya, supaya apa? Supaya anak-anak itu nggak tahu yang sebenarnya terjadi itu kayak gimana gitu. Ya, aku kan juga pengikutnya dia ini di medsos gitu kan. Kamu kan sering juga gitu upload video percintaan dengan ceweknya itu aja, kebanyakannya dengan yang itu Yang kan. mana Nah, itu? itu siapa itu? Itu yang mana dulu itu? Ada yang orangnya agak tinggi-tinggi, dia nggak pakai hijab kalau nggak salah ya. Kurus. Ya, dibilang kurus, nggak kurus, ideal lah gitu. Kadang celanaan gitu. Oh, ya ya. Tinggi-tinggi sih, lebih tinggi kalau dari kamu. Itu partner, sebenarnya itu partner. Partner Partner, iya partner konten. konten Konten. apa teman kerja gitu. Partner konten. Tinggalnya di mana tuh? Itu tinggal di Kerampon. Terjun Kerampon. Oh, di Torjun, berarti di Sampang juga. Di Sampang ya, juga. Awalnya aku mikir, oh ini mungkin ceweknya gitu ya. Nah, itu. Tapi kok tinggi dari dia gitu, Nah, itu. nggak cocok sih gitu. Enggak, Nah, maaf, bukan nggak cocok sih. Maksudnya dia cantik, cuman kayak kalau kita lihat dari segi postur tubuhnya dia lebih tinggi gitu. Iya, memang tinggi orang. Orang ini tinggi. Mohon maaf, bukan bilang tidak cocok sih. Aduh, keliru ngomong lagi aku. Seperti apa ini yang cocok buat saya? Nah, seperti itu. Nah, terus sekarang gini, kriteria cewek idamannya seperti apa? Kalau memang tadi dia bukan cewek kamu gitu. Kriteria ya, yang pastinya ciri-cirinya kan ciri-cirinya ya. Mm-mm. Kalau bisa lebih pendek dari saya. Lebih pendek. Terus cantik gak? Cantik belakangan. Yang penting hatinya baik. Nah, yang penting hatinya baik. Menerima apa? Kekuranganku juga, menerima keluargaku juga. Emang ada kekurangannya yang ganteng-ganteng itu? Setiap manusia kan punya kekurangannya masing-masing, nggak? Menurut kamu ganteng nggak sih? Biasa aja. Enggak. Itu kan biasanya kan ada sih yang penonton yang nonton ini, aduh ganteng nggak? Ada nggak sih yang bilang ganteng gitu? Kalau di TikTok banyak sih. Bilang ganteng gitu. Iya. Ya, emang ganteng sih ya, ganteng. Masa? Ganteng, tapi nggak ganteng banget, tapi ganteng lah gitu. Kan cowok. Iya, cowok pasti. Kalau cewek cantik. Terus nih apa ya namanya, balik lagi ke kisah cinta. Aduh, saya kok flu saya ya. Belum ditanya. Jangan nangis dulu. belum ini udah sedih aja nih, belum ditanyain. Gini ya, balik lagi ke masalah percintaan. Nih sekali lagi aku nanya, sekarang punya pacar belum? Sekarang Ada? enggak Ada ya. Berarti guys, jomblo guys. enggak ada. Enggak pernah nggak sebelum ini pacaran? Berapa lama pacarannya dan gimana kisahnya? Kalau kalau pacaran 3 tahun balik. 3 tahun pacaran? Iya. Lama loh. Iya, 3 tahun. Orang mana itu? Itu orang satu desa juga, cuman jaraknya agak jauh dikit. Berarti dari zaman sekolah ya? Zaman sekolah SMA. SMA Pak.
Ya pokoknya zaman iya sekolah. pokoknya zaman Itu sekolah. mungkin masih monyet-monyet gitu ya, Ya, cinta cinta monyet gitu monyet. ya. Cinta monyet gitu ya. Tapi Eh, alhamdulillah kok sampai lulus, nemenin sampai lulus. kenapa putus? Enggak, Kenapa putus? sebenarnya gini, ini pertanyaan banyak teman-temanku juga yang nanya. Nah kan mumpung di apa, Mumpung ada media yang menyalurkan, bisa iya. menjawab semua pertanyaan teman-teman ini, Iya. mewakili nih seperti itu. Iya, jadi gini, apa, ketika teman-teman nanya aku kan nggak jawab. Nah teman-teman bilang aku playboy inilah itulah, aku nurut, ikut alurnya. Sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya gini, aku tuh punya pacar 3 tahun pacaran. Cuman nggak putus, nggak, maksudnya nggak putus karena nyambung. masalah, nggak. Terus? Karena dia meninggal. Innalillah. Ya meninggal. Wah, gimana nih bahasnya kalau udah menyangkut putus karena takdir ini, bahasnya jadi gak enak nih jadinya nih. Tapi Ya nggak apa-apa, cuma ya, biar ya mungkin untuk mengingat aja kayak gimana gitu. kan awak mengingat apa itu, pas dia meninggal apa pas momen-momen Ya, kalau pas momen-momen mungkin dari kenal dulu kayak apa gitu, gimana gitu. Kalau kenalnya itu pas aku beli apa ya, petes. Beli petes. Tuh ngomong Madura. Ya, petis. petis ya, Iya. pas beli petis di warung, terus gak sengaja ketemu sama almarhum. Ya terus aku kan tipikal orang yang malu sama cewek. Pemalu ya. Ya gimana kalau udah sayang ya gitu. Terus kenalan, terus minta nomor WA-nya juga. Oh enggak, waktu itu enggak ada WA, Belum ada BBM. Tahun Iya. berapa sih itu kok belum ada Kalau WA? gak salah tahun 2011-an lah pokoknya. 2000, iya ya. 11-an BBM. 2015 tuh kayaknya udah ada WA deh. Ya sebelum Pokoknya itu ya. 11-an lah. Berarti kalau apa ya namanya, meninggalnya itu udah berapa lama sekarang ini? Dihitung udah sekitar 8 sampai 9 tahunan udah. Berarti udah lama ya? Lama banget. Zaman sekolah dulu. Kamu lulusnya tahun berapa? Tahun 2015 nggak salah. 15 atau 16? 2015. 16 paling. Tapi Lupa. kayak 20 gitu ya, Ya. umurnya. Nah itu dia. Gini, banyak teman-teman yang baru kenal juga ngomong, kamu masih umur 17 ya? Enggak, aku udah tua. Ya kalau kita lihat dari looknya, penampilannya kayak masih 19-20 gitu memang ya. Ternyata udah lebih. Terus habis dari situ berapa lama sih biasanya kan kalau kita udah pacaran lama terus ditinggal, entah itu karena tadi meninggal atau karena putus gitu, berapa lama bisa move on gitu? Kalau move on itu kan seiring berjalannya waktu, Kak. Karena kan aku sama almarhum kan putus hubungan kan bukan karena berantem kan, cuman karena takdir Tuhan kan. Jadi ya masa aku nggak harus sedih terus. Harus berani mengikhlaskan, bukan melupakan, mengikhlaskan tuh. Ya mungkin caranya dengan cara orang untuk melupakan masa lalu itu kan beda-beda. Kalau kamu sendiri seperti apa caranya? Caranya dengan itu memperjuangkan cita-cita. Nah ini mumpung kita ingat di
enggak, jangan ke cita-cita dulu, ini masih kisah cinta dulu nih, kayaknya menarik nih kisah cintanya nih. Setelah itu, berapa tahun setelah itu, berapa lama setelah itu, punya pacar baru. Berapa lama sejak Enggak, dari itu? Kan itu kan udah lama banget ya, 8 tahun yang pas lalu. gini, pas bisa mengikhlaskan almarhum ya, aku mencoba lebih fokus untuk apa, mengejar impian Mm-mm, penyanyi ya kan. mm-mm, Lebih ya, itu juga salah satu cara untuk melupakan almarhum kalau memang dia sudah takdirnya. mm-mm. Terus belajar kan, belajar terus sampai alhamdulillah, anu apa, nggak alhamdulillah kembali 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 semangat bangkit dan lagi, semangat bangkit lagi, lagi. bangkit Nah, lagi. tadi dikatakan katanya untuk mengejar cita-cita. Cita-cita yang mana sih yang dikejar itu, gitu kan? Kan orang kan banyak juga sih cita-cita itu, kadang nggak cuma satu satu itu, penyanyi terus. Kan gini, dulu kan aku kan memang memang punya cita-cita nyanyi ya, Mhm. cuman kayaknya apa ya, gagal terus gitu. Gagal terus. Ya, karena belum cukup, berarti belum cukup bagus nih, karena Mm-mm. memang di luar sana tuh Ya, banyak sekali. masih Saya juga aku kalau harus bicara harus tentang banyak belajar dari kakak ini. aku juga kalau bicara tentang dunia tarik suara ini, kalau aku sih apa ya, kalau aku tuh seneng aja gitu, seneng ikut-ikut gitu, seneng punya teman baru, punya relasi baru seperti itu, sebagai pengalaman juga, uji mental juga seperti itu. Kalau aku ikut audisi lomba-lomba nyanyi gitu, memang apa ya, berangkat dari kesadaran sih. Memang udah sadar suaranya nggak bagus, cuman ya itu tadi, cuman latih mental, mencari teman-teman baru, relasi baru, karena biasanya berangkat dari situ kita tuh akan banyak kenalan. Contohnya aku kemarin pertama kali aku ikut lomba karaoke di Madura ini kan. Kan awalnya aku dulu tinggalnya di Malaysia ya, lama di Malaysia. Aku lebih dari 10 tahun lebih. Lalu pulang ke sini tahun 2017 kalau nggak salah ya, awal 2017. Kemudian pas Agustusan gitu ada event di deket-deket rumah sih. Nah dari situ akhirnya aku kenalan dengan yang lagi viral sekarang ini di Sampang. Itu ada temen aku itu namanya Arifin Eros. Nah dia itu dari Sampang Banyuates sana ikut lomba karaoke di kampung sebelah. Nah dari Hmm. situ kenalan, nah dari situ kemudian deket main. Waktu itu dia tinggal di Surabaya juga, dia kerja di situ. Akhirnya ya sampai nganterin dia dulu ikut audisi apa dulu ya, Lida kalau nggak salah, itu aku anterin dia di Surabaya gitu. Terus ada lomba kompetisi juga ah, di cafe resto di mana gitu, lupa aku. Nah akhirnya dekat-dekat akrab lah gitu, dia sering Oh, kesini. sering. Arifin Ros tuh dulu sering kesini, bahkan pernah kalau nggak salah itu hampir seminggu dia nginep di sini. Gitu, akrab banget. Cuman sekarang ini memang jarang ketemu ya. Eros kemana aja kamu? Nggak, kemarin dia apa namanya itu, sejak dia berumah tangga, akhirnya kita tuh udah jarang jarang ketemu juga. Dia juga sibuk ya, biasanya kalau orang sudah berkeluarga itu mencari nafkah untuk keluarga juga gitu kan. Nggak boleh lah kayak yang kita masih bujang itu jalan kemana-mana kayak aku. Iya. Jangan dikurangi juga, memang itu ada tanggung jawab tersendiri. Nah balik lagi ya, Iya. jadi aku yang cerita nih jadi. Gak apa-apa. Kan kan saling Ya, saling untuk kita saling bagi-bagi pengalaman sih. bagi-bagi pengalaman. eh Oke, kita tutup ya masalah percintaan. Enggak sih, tadi kan masih ada pertanyaan baru. Kisah Pacarnya, percintaan masih begini, pacarnya begini, yang begini, begini. baru. Pacarnya yang baru. Kalau nggak salah waktu aku pertama kenal kamu dulu, kamu pernah curhat deh kayaknya ke aku. Wah, Katanya tuh kamu pengen tunangan tapi tidak direstui, seperti oh, itu ya?
Gak gitu konsepnya. Gak gitu Gimana konsepnya itu, gak ceritanya, gitu. gimana? Jadi kan gini, setelah almarhum sempet lah deket sama cewek, seseorang. Cuman orang itu aku uji. Aku kan tipikal apa ya? Aku tuh orangnya tukang uji gitu ya. Iya, memang bener. Ini berarti hati-hati nih cewek luar sana nih, kalau pengen deket sama dia kamu harus tahan diuji dulu sama dia nih. Dia orangnya suka nguji nih. Ya, kalau kamu nggak ya. tahan, ya dia akan cari yang lain yang bisa diuji lagi. Gak gitu konsepnya, gak gitu. Gimana? Ayo. Gimana? Diuji gimana nih? Enggak, gini diuji apa? Kalau di Madura kan terkenal apa ya? Bukan. Mun tak sepeda genteng tak kendein. Oh ya. Jadi harus melesek genteng baru kendein. Gitu. Masalahnya itu saya tak punya motor. Terus? Nah, saya yang ada sih cuman jelek. Ya dibawa, kebetulan dia tuh ini bukan pacaran ya, cuman dekat. Belum jadi pacar. Belum. Oh, iya. Cuman minta dijemput, ada tugas sekolah, terus aku jemput. Setelah dijemput kan naik motor jelek tuh di jalan kan, di jalan sama anak-anak. Motornya jelek, minjem lagi? Enggak lah. Motor sendiri. Enggak. Di jalan tuh kan sama anak-anak dikatain, loh kok mau sama dia, kok nggak mau sama saya aja kan, motornya lebih bagusan saya. Kayak lagu Kalah Separoh gitu. Kalah banyak benih, kalah separoh. Ya. Nah di situ kan terus keesokannya kan udah di chatting nggak dibalas, terus nggak dibalas, pas hilang begitu saja. Oh, sampai sekarang. Berarti itu yang kamu ceritain dulu kan? Enggak, bukan. Oh, yang itu yang mana lagi? Beda lagi. Yang mana lagi? yang pengen tunangan gitu katanya. Yang bukan itu sebelumnya. Oh, ya sebelumnya lagi. Banyak ya. Terus enggak gitu. Gimana dong? Nah, terus hilang kan ya. Dengar kata temanku kan, dia nggak mau sama kamu karena dia malu. Dia malu kamu pakai jemput dia pakai motor butut. Dia mau sama orangnya apa sama motornya sih? Pacaran aja sama motor. Dulu kan memang gitu. Nggak tahu sekarang. Ya. Setelah itu terus lebih fokus lagi. Sebenarnya itu udah fokus ke cita-cita. Cuman deket-deket biasa lah. Cuman deket-deket biasa. Jajakan dulu ya. Terus ya. Terus berjalan seiring waktu, ya udah putus kontak, udah hilang. Terus nggak pacaran sama sekali. Oh, memang belum pacaran, cuman dekat gitu ya, cuman dekat. Oh, gitu ya. Berarti kalau yang selain itu yang pacaran ada? Yang sama itu, yang selain saya setelah almarhum pas dekat sama dia, dekat terus nggak pacaran lagi. Lebih fokus ke sampai sekarang belum pernah pacaran lagi selain itu. Enggak. Apa nih tapi kira-kira sebelum sampai sekarang ya, ada deket sih sama deket aja tapi statusnya enggak pacaran. Deket banget malah. Kalau boleh nanya nih, apa sih yang membuat kamu itu tentunya cinta banget ini sama mantannya yang udah meninggal kan, sampai sekarang tuh belum pacaran gitu. Kira-kira apa sih yang paling kamu ingat dari dia gitu? Dia itu Kak orangnya baik, pengertian juga, gak pernah marah, jujur gak pernah marah. Aku juga orangnya sabar, jujur sabar, tapi kalau udah bener-bener banget keterlaluan, emosi banget. Bisa emosi juga ya? Iya. Kan ada itu pepatah, jangan meremehkan, jangan cek ngentengaki orang sek nengeneng. Orang sek nengeneng dia lebih bahaya dari orang sek celepet. Iya. Tenang
memang tenang tapi ada buaya di dalamnya gitu. Jadi jangan dikira air rawa yang tenang itu tidak ada buayanya. Biasanya air rawa itu ada buayanya. Kadang teman-teman juga wah ini orangnya keanu sabaran. Terus biasanya itu di apa? Dimanfaatin gitu. Kadang dimanfaatin. Ada batas sabarnya juga. Ada ya. Kayak aku nih. Setiap manusia kan Kayak aku nih orangnya penyabar guys. alhamdulillah. Sabar aja walaupun sampai sekarang tuh masih jomblo. Selalu tiap hari dibicarain sama orang, kamu ini gini-gini. Udah biasa gitu aja sih kalau aku jawabannya sih. Mau gimana lagi, orang di situ nggak ada yang mau sama aku. Kalau aku bilang aku jomblo nggak ada yang percaya, katanya nggak mungkin lah gitu. Apalagi cewek-cewek bocil-bocil sekarang kalau aku om gitu kan, manggilnya om kan. Kalau sama aku om, istrinya pas aku bilang aku tuh masih jomblo gitu, nggak percaya, nggak. Nah sama aku juga ngomong aku nggak punya pacar, aku nggak Nah punya karena kamu ganteng, kalau aku kan beda. sama kan, Beda sama konteks. sama laki-laki. Nggak gitu konteksnya. Oke. Ini udah kemana-mana nih, bentar. Kita balik lagi ke laptop ya. Enggak gini, sebelum kan setelah almarhum ya dekat sama. Nah sebelum dekat itu kan lebih fokus ke apa? Ke cita-cita. Nah itu sebelumnya aku juga dekat sama seseorang juga. Siapa itu? Ada lah. Ada. Aku takut yang mau. Kenapa? Oke, kalau takut anggap dia namanya A. Oh, namanya A. Iya, gitu. namanya A. Maksudnya takut kenapa sih? Takut ditolak apa takut? Enggak. Bukan takut ditolak. Cuman takut. Orang tuanya galak. Enggak gitu juga. Cuman takut ada fitnah. Oh, ini suka nyebar ini takut ada fitnah yang itu loh. Oh, oke. Dekat sih sama dia sampai apa ya? Aku tuh sampai kayak merasa jatuh cinta banget. Terus niatnya kan langsung mau dilamar. Langsung mau dilamar. Halo. Terus sama apa? Sama orang tua itu nggak dibolehin. Oh, yang itu berarti ya, Ya. berarti itu yang diceritain sama aku itu ya. Nggak dibolehin. Kenapa alasannya? Terlalu cantik, terlalu kamu harus punya pekerjaan dulu. Pekerjaan dulu baru kemudian tunangan nggak apa-apa. Ya biar mapan dulu gitu ya berarti. Tapi nanti anak orang mau dikasih makan apa gitu kan. Ya betul banget sih. Iya sih. Dipikir-pikir iya juga. Karena nggak mungkin dia makan cinta. Nggak mungkin banget. Secantik-cantiknya, sejelek-jeleknya itu butuh apa ya? Butuh perawatan. Butuh apalagi makan. Kalau ceweknya cantik, ini harus berani kamu membiayai buat dia cantik, makin cantik nanti. Cantik itu bonus. Cantik bonus. Ya, gini. Kamu ini kan ada nggak sih kamu tuh kenal teman-teman seleb atau artis gitu? Selebriti atau di Madura ini kan banyak sekali artis-artis, mulai dari Sumeneb sampai Bangkalan ini banyak sekali artis kalau di Madura. Ada nggak yang kamu kenal? Kalau cewek maksud aku cewek. Maksud aku cewek. Pernah nggak deket sama cewek-cewek dari kalangan itu? Kalau cewek dari kalangan artis nggak kenal, nggak akrab sih. Berarti cuman kenal lah. Berarti nggak pernah ini ya terlibat percintaan dengan seleb ya? Bahaya itu. Nggak kayak aku nggak kayak aku berarti. Aku nggak sih. Itulah. Lebih pro. nggak ada yang mau sama aku. Oke. Lanjut ini. Balik lagi ke masalah pekerjaan tadi. Tapi sayangnya kamu tidak mau menyebutkan sih tentang pekerjaannya gitu. Tapi ini yang pengen aku tanyain itu, ini ada hubungannya dengan tema. Tadi kan temanya itu gejolak jiwa remaja. Nah, kalau kita bicara tentang pekerjaan, kadang
ada suatu pekerjaan itu yang tidak sesuai gitu dengan apa ya, dengan cita-cita, keinginan. ya tidak sejalan dengan hobi kita gitu hobi kan. kita. Kadang-kadang kalau orang itu bekerja itu nyaman kalau udah sesuai dengan hati nuraninya, sesuai dengan hobinya gitu. Kira-kira kerjaan kamu yang sekarang ini sesuai apa tidak sih gitu? Kalau dibilang sesuai sih alhamdulillah. Sesuai Iya. berarti. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah lah. Berarti tidak menyiksa ya? Enggak. Enggak. Berarti enjoy berarti ya. Enggak, dari kalau dulu sama sekarang beda banget. Kalau dulu kan kerjanya kan di sawah. Di sawah. Beneran serius. Di mana? Di Madura. Di sawah. Sama ibu disuruh ngarek. Ya namanya juga orang pedesaan mang kayak gitu. Iya ngarek. Ngarek satu hari itu balik 4 kali, 5 kali. Oke, Mas Zainal, balik lagi ke masalah pekerjaan tadi. Iya. Aku tuh masih penasaran sih sebenarnya kamu tuh kerja apa sih kok dirahasiakan gitu dari tadi? Kerjanya itu cuman kerja mainan anak-anak. Oh, permainan anak-anak. Kirain kerja apa? Jangan BO atau jangan apa gitu. Jangan Nah, itu. iya. Aduh. Kok rahasia banget gitu. Pikiran aku tuh jorok mesum itu open BO. Tak gitu konsepnya. Kali aja ya enggak sih. Enggak, Oke, cuman oke. ya mainan anak-anak. Ya barangkali ada buat ibu-ibu atau kakak-kakak, mbak-mbak yang punya anak atau adik dan lain-lain sebagainya. Ini bukan, hubungin. Ini bukan endos ya. Ini bukan endos. Hubungin aku aja. Ya, bisa hubungin ini. Ya, misalnya ada apa aja tuh mainannya tuh? Iya, mainan. Boneka gitu ya. Semuanya ada. Oke, gini. Balik lagi ke masalah tapi aku pengen nanya dulu. Kamu keluarga di dalam keluarga itu orang tua masih lengkap? Orang tua alhamdulillah masih lengkap. Cuman pisah. Pisah? Ya. Bapak udah kawin lagi atau gimana? Kawin lagi. Tapi walaupun kawin lagi sering ke rumah. Soalnya kan dulu kan kalau nggak sama ke rumah cuman hanya karena ketemu sama Zainal. Gitu ya. Kangen sama Zainal. Dikangenin ini berarti. Oke, balik lagi ke masalah pekerjaan tadi kan. Ini kalau kita biar apa ya, muter-muter juga pasti berhubungan juga. Buka nggak apa-apa ini ya? Buka. Buka. Yang luar nggak apa-apa, di luar yang dibuka. Tapi jangan yang dalam. Takut nih penonton. Nggak gitu. Nggak gitu beda konsepnya. Konsep itu. Ya gini, kalau kita lihat tadi hobinya Zainal ini kan kayak seni ya, acting, nyanyi segala macam. Tapi sekarang ini malah kerja di tempat permainan gitu. Itu kenapa bisa begitu? Kenapa tidak menceburi itu ya, bakat yang sudah ada gitu. Misalnya kan kalau kayak acting itu kan kalau di Madura itu banyak sih yang butuh talent untuk jadi model, mungkin model video klip atau lain sebagainya. Kalau sekarang ini kan kita tahu kalau di Madura itu lagi semangatnya anak-anak muda bikin YouTube gitu. Kenapa kamu nggak ke situ aja gitu? Apa tidak ada dukungan keluarga atau gimana sih? Sebenarnya gini, aku kan cita-cita kan pengen jadi penyanyi ya. Cuman kan zaman dulu kan HP aku jadul Kak. Nggak kayak sekarang. Ini kan alhamdulillah jadul banget. Kalau buka YouTube aja aduh aleng-leng, awaleng. Gak kenal YouTube juga. Jadi nggak sampai kepikiran mau buat YouTube. Terus kalau pas ke Surabaya kerja, kenapa nggak itu karena masalah percintaan. Gimana tuh? Kan gini kan. Aku kan kepo. Ya. setelah
setelah almarhum aku kan deket pas dia itu pilih motor, bukan pilih saya. Pilih motor dia daripada saya. Pilih motor jadinya pilih motor ya sama motornya aja. Ya, sama motornya aja. terus dekat sama satu lagi, terus ya itu pas akhirnya kayak orang cinta banget gitu. Pernah dong merasakan gimana rasanya kita cinta banget lagi. Ya, terus setelah berencana menginjak lebih serius lagi itu ya mungkin nggak jodoh lah, putus lagi. Putus iya. Karena nggak bisa saya jelaskan. Bisa dijelaskan. Oke, nggak apa-apa. Takutnya nanti yang dijelaskan malah sesuatu yang sensitif. Jangan dong nanti banyak. Ya, takut nimbul fitnah segitu aja yang intinya gitu. Intinya nggak menyakiti satu sama lain kok, aman. Ya, aman. Nah, pas cinta-cintanya itu Kak, saya itu yang kemarin cerita ke aku katanya mau tunangan itu ya? Iya, betul. Oh, berarti ini ya orangnya. Yang mana sih orangnya? Boleh dong nanti ya di balik layar nanti ya. Oke. Di balik layar aja. Bahaya kalau di sini nanti. Kan setelah cinta banget itu sampai wis gak fokus ke masa depan, ke nyanyi juga udah berantakan semua. Namanya udah orang udah bucin-bucinnya kan, udah gak mikirin kemana-mana. Sampai pernah sempet juga ngelawan orang tua. Iya, sampai aduh, kok aku jadi sedih ini ya. Sampai dibantuin enggak serius ini. Iya. Sampai lawan orang tua juga, sampai orang tuaku juga enggak makan 7 hari. Enggak lapar kali. Enggak, bukan. Saking sayangnya sama Zainal, Kak. Gimana itu? Aku bukannya enggak mau kamu itu nikah. Cuman perbedaan aku sama dia tuh memang beda banget. Dari segi ya ada lah Kak. Intinya nggak bisa aku jelasin lah. Takut menimbul hal-hal yang tak diinginkan lah. Sampai ngelawan Kak, pernah ngelawan. Sampai orang tua aku tuh ngadu ke mbaknya. Sampai nangis sampai kurus juga pernah. Berarti permasalahannya agak rumit dan serius juga ya? Iya, serius banget. Sampai aku nggak mikirin kondisi keluarga, cuman yang aku pikirin aku cinta banget sama dia gitu kan. Karena hal udah terjadi kayak gitu kan, aku mikir sampai setelah aku sadar, aku tuh merasa kayak udah semacam menganiaya orang tua, kan. Seperti aku anak durhaka banget aku sama orang tua, cuman gara-gara satu wanita aku sampai membuat orang tua aku kayak gitu. Orang tua cewek pula Kak, bukan cowok, ibu Kak. Ibunya yang ibu kandung aku sendiri yang udah aku bantah sampai gak enak makan. Aku juga sempat gak makan 7 hari. Cuman gara-gara masalah itu ya. Iya. Zainal nih. Terus gini Kak, setelah itu saudaraku yang di Surabaya nelpon balik ke Madura, terus negasin aku. Tegas banget orangnya, memang keras, cuman kerasnya itu dalam mendidik. Ya alhamdulillah. Ya mungkin tapi setelah kejadian itu aku minta maaf kan ke orang tua juga. Minta maaf banget, udah pasrah. Minta maaf, salah ini ibu sudah membuat inilah itu. Orang tua nangis juga. Udah lahir batin memaafkan aku, alhamdulillah Kak. Terus aku minta restu untuk rantau ke Surabaya. Sekaligus juga ingin membuka lembaran baru, kehidupan baru. Kan habis itu kan saya udah lupa bahwa
namanya juga bucin-bucin kan lupa udah masa depan, nggak mikirin cita-cita inilah itu wis dilupakan yang semua. dipikirin semua perasaan, terbawa perasaan. Ya orang tua mana gitu kan yang tidak ingin anaknya bahagia, cuman kebalik lagi ke itu tadi, kayak berat gitu ya. Iya, Dari berat perbedaan juga udah ini. Intinya jangan terlalu bucin lah. Iya, gitu ya. ini pelajaran berharga banget ini Kak. Iya. Pelajaran berharga banget. Karena apa ya, menurut aku yang aku alamin, menuju ke jenjang yang lebih serius itu nggak mudah. Serius, nggak mudah. Ya. Aku jadi pengen curhat. Tunggu dulu. Oh iya, bukan segmen aku ya. Ntar aja. Karena gini, nah tapi setelah dipikir-pikir apa yang udah terjadi ke kehidupanku dan apa yang udah terjadi dalam percintaanku itu udah ada hikmah. Hikmahnya apa? Sekarang aku benar-benar berubah, nggak kayak dulu. Dulu di Madura itu kerjanya cuma ngarek, ya kerja di sawah, naman capi. Bertani lah. Bertani. Jujur orang tua memang petani, cuman nggak punya sawah. Cuman ngerjain sawahnya orang aja. Kayak bagi hasil. Ya bagi hasil. Pas pernah aku sebulan 1 bulan full ngarek padi. Hitam celeng, wes sudah nggak tapi nggak malu, ngapain malu kok. Memang demi keluarga juga gitu. Memang malu kenapa? Memang orang udah kita tuh di kalangan petani. Beda kalau misalnya kita tuh memang bukan dari kalangan petani, ya malu kan. Tapi kalau udah dari situ ya memang udah kerjaan kita ya biasa aja udah gitu. Biasa. Kalau soal ngare, aduh. Nah sekarang nih kan kamu kerja di Surabaya gitu kan. Ada nggak uangnya tuh dikirim ke orang tua, ditabung atau kamu habisin gitu buat hoya-hoya di Surabaya? Karena gini, setelah hikmah yang aku ambil, aku kan pernah dulu sebelumnya pernah merantau ke Jakarta juga pernah. Gitu. Ke Surabaya nggak betah pulang sama orang kampung itu caen aduh demak kakek tahu lah nang dina boleh tak kira deti apa kakek dia. Mandai terus iya itu ya hikmahnya dalam masalah percintaan itu akhirnya aku betah di Surabaya dan bisa membuktikan bahwa aku itu memang bisa. Ya, alhamdulillah bisa. Bukan apa ya namanya, bukan bisnis sendiri gitu ya. Enggak bisnis sendiri. Alhamdulillah bisa merubah ya, nabung juga, ngirim ke orang tua. Alhamdulillah orang tua senang, aku juga senang Kak. Seakan-akan aku tuh aduh, aku memang harus benar-benar menebus dosa apa yang aku perbuat dulu. Kalau bukan buat orang tua, buat siapa lagi gitu. Iya betul. Nah setelah itu mulailah ada teman-teman di Surabaya juga ngajak, ayo ngonten. Nah, berhubung aku kan kerjanya kan dari Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu kan libur. Minggu libur. Ya. Nah Minggu itu digunakan sebaik mungkin. Ngonten. Buat ngonten. Iya, buat ngonten. Berbagi waktu lah. Karena kan waktu namanya juga proses perjuangan. Berarti nih hari ini kan hari Minggu, waktunya ngonten seharusnya nih. Tapi malah datang ke sini nih. Ini rugi nih. Enggak, udah bisa diatur lah. Ya udah bisa diatur. Itu bukan selalu kan, cuman hari ini aja gitu. Tapi udah jarang kok. Udah nggak konten. Karena udah balik ke Madura ke Sampang kemarin. Jadi sempat Maulid Nabi itu. Itu biasanya di konten dimasukin di YouTube di TikTok. TikTok ya. Iya. Kalau TikTok kamu itu udah banyak followernya? Ya lumayan berarti ya. Itu perlu dikelola itu. Kalau dikelola nanti dapat cuan. Sebenarnya ya itulah Kak, percintaan itu menurut aku kalau udah bucin banget, udah merusak semuanya. Seandainya aku mikir gini, seandainya aku nggak gini, mungkin TikTok aku mungkin sampai MM-an mungkin karena udah bucin kan. Kadang kan dari pihak di cewek itu kan, kamu nggak boleh ngonten ini lah, itu dihapus. Iya. Ya namanya juga orang sayang kan langsung ya ngikutin lah. Kayak gitu. Ya itulah
akar permasalahannya kenapa aku pas ke Surabaya. Berarti kamu sama pacar kamu itu, mantan itu, beda ini ya, beda beda hobi ya berarti ya. Beda Dia hobi. nggak juga suka TikTok gitu. Nggak. Nggak. Nah, jadi guys, sebenarnya awal-awal dulu sih aku juga yang namanya TikTok ini juga apa ya, aku kurang kurang apa gitu, kurang, karena menurut aku waktu itu sebelum yang seperti sekarang ini, menurut aku itu isinya cuman orang joget-joget atau Iya. apa-apa gitu ya. Akhirnya ya aku seneng sih, aku seneng karena aku memang darahnya di situ, di seni, di joget-joget itu udah kebiasaan aku. Memang aku tuh orangnya agak gila-gila gitu. Cuman kalau untuk yang aktif di situ, aku tuh enggak gitu. Lebih baik aku tuh ke YouTube. Nah, di YouTube dia bisa dapat uang gitu Iya. kan. Dulu Aku dulu mikirnya kenapa nggak mikir ke YouTube. akhirnya sekarang ini seiring berjalannya waktu di TikTok juga bisa menghasilkan Uang. uang, malah banyak yang Tapi bukan dari TikTok, itu dari endorse endorse. endorse Banyak endorse. banyak anak-anak yang sadar TikTok itu menghasilkan uang. Enggak, itu dari endorse. Tapi Endorse. sebenarnya itu ada yang apa tuh, ketik undangan-undangan gitu bisa dapat uang Bisa, itu. katanya bisa, tapi aku Bisa, belum tapi aku coba sih. nggak pernah bikin Sama. sih, soalnya masuk ini, aduh ribet kan jadi. Iya. Jadi teman-teman aku juga banyak yang endorse dari TikTok ya. Kita lihat kalau followernya banyak, viewsnya banyak, biasanya tuh ada yang tertarik untuk endorse gitu. Betul banget. Kecuali di akun aku kalau kalau upload itu paling berapa ratus gitu yang nonton. Itu paling banyak kemarin, ada yang sampai 900 lebih itu pas aku apa itu ya, ngupload apa itu ya. Ada juga aku ngupload yang artis joget-joget itu ada 1000 Iya. lebih itu ya. Kalau aku sih apa ya, kalau aku pribadi, kalau media sosial itu cuman memang untuk mengekspresikan diri gitu, nggak kepikiran untuk yang dapat uang. Kalau orang biasanya kan, follow dong, punya aku follow dong, Iya. ini aku enggak itu cuma aku memang sebagai tempat untuk menyalurkan, Bakat. mengekspresikan diri sih, lebihnya seperti itu, karena memang itu salah satu media sosial yang bisa dijadikan tempat untuk mengekspresikan diri seperti itu. Terus aku dulu ya, pas pas kembali lagi diajak teman itu kayak merasa enakan acting kayaknya. Jadi pas pengalihan cita-cita berubah dari penyanyi pas pengen jadi itu apa? Aktor. Iya. Karena gini Kak, banyak teman-teman juga yang ngomong, kamu bagus banget ekspresinya. Bagus, cocok lah, inilah itulah, dapat gitu. Cuman pas aku gini pas tertarik, semakin semangat, wah kok seperti macam dukungan untuk jadi pemain apa gitu, drama gitu. Karena memang itu kalau acting itu lebih apa ya, lebih, maksudnya lebih peluangnya lebih ada daripada penyanyi. Kalau penyanyi itu kan harus yang benar-benar oke, terus ada karakternya gitu. Walaupun suara bagus tapi kalau karakternya itu mirip sama siapa gitu misalnya, itu udah itu kan sudah ada si A, ngapain ada si B lagi, biasanya kayak gitu. Tapi kalau acting ini otomatis diperlukan gitu. Terus apa? Pas banyak anak yang ngomong bagus, tertarik, semakin percaya diri ya gua. Insya Allah lebih berusaha lagi, berjuang lagi, dan juga mau minta doa ke orang tua, terutama orang tua yang ibu-ibu, supaya apa ya, karena jujur dulu aku Kak pas berjuang banget di ikut nyanyi apa ya, ibu itu marah, cuman marahnya itu bukan nggak diizinin, cuman nggak terlalu apa ya, mungkin apa ya, sibuk di bidang pertanian, sibuk di tani, pekerjaan rumah. Mungkin ibu nggak sampai mikir, anakku punya bakat, aku Ya, kalau mungkin orang tua, apalagi kalau orang tua zaman dulu, mana tahu soal itu gitu, nggak ngerti soal itu. Cuman kadang anak-anaknya itu yang
ya udah menemukan sendiri. Aku sukanya gini kan gitu. Tapi sekarang alhamdulillah tak usahakan, bismillah lah Kak ya. Rezeki kan udah diatur kan, masing-masing kan udah punya rezeki masing-masing. Insya Allah dia berjuang lagi lah, semangat lagi dari awal. Tapi alhamdulillah walaupun aku udah hampir 1 tahun vakum di sosmed. Semua Facebook, Kenapa? IG, ya itu masalah itu yang tadi itu, percintaan itu. Karena udah nggak mau, pengen berubah banget Kak. Aku yang dulu dan sekarang tuh memang harus berubah. Jadi pas harus lebih dewasa. Pas lebih pas udah enak di Surabaya mulai buka lagi. Jadi kamu selama TikTok ini kan udah pernah dapat endorse kayak gitu? Kalau endorse pernah ya. Diundang buat jadi juri TikTok juga pernah. Kamu? Iya pernah. Di Ragung waktu di itu Madura, ya di Madura waktu itu 17-an. Aku dihubungi oleh temanku, ini butuh juri TikTok, kamu mau nggak? Kenapa nggak yang lain? Ayolah gitu. Dia ikut. Iya. Oh ternyata udah pernah jadi juri TikTok juga nih. Pernah. Hebat nih ternyata nih. Aku belum tahu nih. Yang ini aku baru tahu sekarang nih. Pernah. Iya. Apa ya? Ini kayaknya udah ya. Ada lagi? Iya, enggak ya. Cuman gini, soal percintaan udah status aku udah sendiri nih. Sendiri guys, sendiri guys. Enggak takut, ini banyak ceweknya ini. Itu ya. Jadi kemarin ini sudah memberi tanggapan dari anggapan teman-teman gitu, yang mengatakan bahwa dia tuh playboy, banyak ceweknya itu. Ini udah clear nih, katanya single, lagi bujang nih, karena memang kalau pun di teman-teman di konten, iya teman-temanku kan kontennya bilangnya itu kamu ini begitu. Nah, cuman aku ngikutin ucap ngomong iya karena jelasin juga percuma Kak. Aku yakin nggak ada yang percaya, jadi percuma aku bilang iya. Jadi memang sekarang enaknya pengen apa ya, kalau memang ada yang benar-benar bisa menerima dan berjuang bersama, insya Allah ayo gitu. Cuman sekarang sih lebih fokus ke masa depan dulu, mau berjuang dulu. Siap. Berhasil enggaknya kan Allahu a'lam, intinya kan berjuang. Oke ya, gak terasa ya kita udah ngobrol panjang ini. Abit ya. Air matanya juga tadi udah mau habis ini, dilap terus. Jadi mungkin cukup sekian ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih buat yang lagi nonton acara ini gitu. Iya, buat teman-teman cuman pesan moral aja ya. Apa yang aku sampaikan itu dijadikan sebuah pelajaran, karena yang kamu inginkan itu memang harus kamu perjuangkan. Jangan pernah patah semangat berjuang. Perjuangan itu memang susah banget Kak. Kalau nggak kuat mental, dikatain kamu ini bles langsung. Iya. Jadi harus kuat mental dan percaya diri. Siap. Oke, terima kasih atas waktunya buat Zainal Udah ya. Udah kan? Udah ya. Ada lagi ya? Kayak ada lagi sih. Ada lagi nggak sih? Nggak ada ya. Atau ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada sih. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti udah ya. Udah. Oke, terima kasih atas waktunya buat Zainal Fortuner. Ya, Kak. Semoga kedepannya ini bisa berubah lebih baik lagi. Dan bisa bakatnya lebih menonjol lagi, agar siapa tahu nanti ada produser yang ngintip nih. Kayak gini nih harapannya ada nih, beda dengan yang sebelah. Sebelah itu siapa? Ini masa depannya cerah. Itu sebelah siapa? Masa sana sini lah. Itu kan bukan kamu loh, itu kan. Iya. Enggak tahu, aku enggak bahas orang lain.
Ya. Kali aja pengen ada yang kepo nih, pengen tahu TikToknya, bisa diikuti. Nih di bawah semua nih ada nih. Nah, ya kan? Udah. Oke, cukup sekian. Ya, Kak, saya ucapkan juga terima kasih Kak ya Iya, terima kasih undang waktunya. main-main juga Iya, di sini. siap. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi main-mainnya di belakang. Main. Oke, pemirsa terima kasih atas waktunya. Semoga perbincangan yang agak agak menyimpang sih sebenarnya dari konsep awal, cuman ya namanya juga kita tuh yang tersampaikan tuh mungkin agak beda dari temanya, tapi kami mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang sudah kami bicarakan ini ada pelajaran, juga ada pelajarannya juga. Nah, untuk kedepannya ini kalau ada pengen tanya jawab dengan siapa gitu, bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas waktunya kepada Zainal Fortuner. Semoga kedepannya bakatnya itu menjadi karir ya, sebuah karir, dan bisa mendatangkan manfaat juga gitu buat Zainal ini. Semoga di luar sana juga lagi ada yang golongan produser gitu. Ini bukan promosi ya. Ya promosi dong. Oh, promosi. Iya, gimana kalau nggak promosi nanti mau ngambil juga takut nanti. Mana laku ini. Siapa tahu rezeki itu semua datangnya dari Allah. Kita tuh yang penting yakin gitu. Jangan jangan nggak yakin, jangan istilahnya itu. Intinya percaya diri lah gitu kan. Sekarang mungkin memang gitu kan, orang yang lihat itu kan mau jadi apa gitu aja. Jangan salah, kalau Allah sudah berkehendak itu bisa saja terjadi seperti itu. Betul. Oke, cukup sekian dulu podcast untuk hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast berikutnya. Podcast berikutnya. Belibet guys, ini bahasa Jerman soalnya bahasanya. Jadi podcast ya. Buat kalian yang pengen siapa gitu yang pengen di podcast, tapi aku tuh lebih pengennya ke teman-teman yang lagi viral guys. Enggak, teman-teman yang sekitaran gitu, biar gak cuman itu biar gak cuman itu aja yang dikenal, tapi teman-teman yang sekitaran bahwa yang juga pengen terkenal gitu bisa dikenal gitu. Jangan yang bahwa banyak talent di luar sana juga gitu, biar betul. Kalau udah yang viral itu ya nggak usah diviralkan lagi. Pasti kalau mereka udah posting itu udah pasti diketahui orang gitu kan, karena kalau udah viewernya banyak, yang pernah viral itu udah nggak susah lagi untuk dikenal orang, itu udah orang semua tahu gitu. Misalnya si Ano gitu kan, dia ngupload ini, itu udah langsung ribuan yang nonton gitu. Nah kalau yang tetangga sebelah ini yang punya bakat gitu kan, tapi siapa tetangga tetangga aku banyak nih yang punya bakat gitu loh. Tetangga aku tuh banyak gitu yang punya bakat, yang belum diketahui orang. Ya mau tahu dari mana kan, belum diekspos kan, seperti itu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan podcast seperti ini bisa bakat mereka itu diketahui orang, seperti itu. Ya cukup sekian dulu. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa dukung terus channel ini. Jangan lupa di like. Ntar dulu. Jangan lupa di like, subscribe. Dan share Pejauh. Itu tetangga sebelah sudah punya tagline itu. Nanti tak pikirin dulu tagline-nya untuk acara ini. Itu sudah punya tetangga sebelah. Ya. Oke guys, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.